Ya teman, shalom buat semuanya, dan saya dari TV Rekan Kristus. Saya akan mau membahas yaitu tentang kasus yang terjadi di bangsa kita saat ini, dan ini sangat mengingatkan saya kepada firman Tuhan teman-teman. Di mana firman Tuhan berkata-kata, setelah saya mengikuti berita-berita yang telah diberitakan di media di mana-mana saat ini, maupun di TV, di YouTube, di Facebook, dimanapun, dan saya melihat berita-berita yang menyakiti hati Tuhan. Dan teman-teman, Tuhan mengingatkan saya akan firman-Nya, memang akar kejahatan adalah cinta akan uang. Dan kalau kita lihat yang terjadi saat ini teman-teman, di mana itu seorang jenderal menyuruh ajudannya itu teman-teman, yaitu membunuh saudara kita Joshua, dan ini sangat kejam menurut saya. Dan siapakah mereka teman-teman? Mereka adalah orang-orang percaya kepada Tuhan. Nah, kalau kita lihat beritanya, hartanya ratusan miliaran. Dari mana teman-teman? Terkait mereka kejahatan, judi, lain sebagainya. Dan juga dikaitkan dengan istri simpanan Tuhan. Kalau saya melihat ini teman-teman, ini di luar pelajaran firman Tuhan. Kalau kita bertanya-tanya sekarang, ini apakah mempermalukan nama Tuhan? Saya katakan iya, sangat mempermalukan nama Tuhan. Kenapa? Karena ya seharusnya mereka jadi berkat, seharusnya mereka jadi contoh, jadi teladang, jadi garam bagi dunia ini. Tetapi sebaliknya, mereka akan menjadi batu sandungan. Ya tadinya mereka yang dibanggakan, yang mengayomi masyarakat, sekarang sebaliknya teman-teman. Nah, kenapa hal ini terjadi? Kembali lagi teman-teman, kalau saya boleh jujur teman-teman, ini juga adalah pukulan bagi kita, orang-orang percaya kepada Tuhan, untuk membuat kita lebih lagi berdoa untuk bangsa ini. Dan pesan saya kepada Ferdy Sambo dan juga ibu yang terhormat, dan juga pelaku yang lainnya, bertobatlah. Berdoa saya kepada Tuhan agar engkau bertobat sebelum terlambat. Dan tanggung jawabkanlah perbuatanmu ini di mata hukum maupun di mata Tuhan. Dan jujurlah mengatakan apa yang telah terjadi. Minta ampun kepada Tuhan. Sekalipun badanimu tidak terselamatkan, tetapi jiwamu, nyawamu akan diselamatkan oleh Tuhan jika engkau bertobat. Sebelum terlambat, saya ulangi, bertobatlah. Semoga kau mendengarkan video ini. Kalau kita bertanya-tanya dari mana hartanya, Tuhan yang tahu. Saya tidak bisa mengadili kau sebagai manusia biasa, tetapi yang lebih tahu Tuhan. Dan saya berdoa agar kau jujur. Ya, kita bayangkan secara badani apa yang dialami oleh ibu Joshua dan keluarga besarnya. Kehilangan anaknya karena kejahatanmu. Nah, inilah teman-teman yang terjadi di hari zaman ini. Mari kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mari kita saksikan cuplikan videonya teman. Ngeri banget. Polri dikabarkan sita 900 miliar di rumah Ferdy Sambo. Toko NU itu uang atau daun ya? Gila ya. Ternyata kaya juga nih mantan Jenderal Bintang 2 Ferdy Sambo. Dari mana tuh ya harta kekayaannya sampai memiliki bunker untuk penyimpanan uang 900 miliar dan rumah mewah. Itu baru bintang 2 loh. Gimana kalau menjadi Kapolri? Wih, bisa 2 kali lipat tuh harta kekayaan Ferdy Sambo. Jadi ini bisa menguak soal dugaan dari mana sumber-sumber keuangan seorang Ferdy Sambo misalnya, sehingga memiliki uang yang begitu besar. Ada kaitannya dengan selain sama perempuan itu yang cantik itu juga ada motifnya dengan mafia. Mafia ini ada kaitannya dengan dana-dana taktis. Itu sebabnya rekening 4 nomor rekening daripada Joshua ini sudah dikuasai oleh si tersangka. Itu sebabnya saya bilang dari kemarin itu, tetapi Presiden sangat tidak peduli. Saya katakan
Presiden Republik Indonesia siapapun dia, tolong dong kasih atensi, bentuk tim independen, melibatkan Angkatan Darat, Laut dan Udara, terutama PPATK, supaya ditelusuri dana-dana ini. Makanya memang yang paling penting adalah bagaimana pengawasan di kepolisian ini. Pengawasan diserahkan kepada Kapolri langsung tentunya sangat berat sekali karena beban Kapolri sangat luas. Makanya harus ada lembaga-lembaga yang membantu Kapolri untuk melakukan pengawasan di internal ini. Kalau tidak, kewenangan yang sangat besar itu akan memunculkan penyalahgunaan kewenangan. Seperti itu. Bahwa rumah mewah dari tersangka Ferdi Sambo itu berada di Jalan Bangka, Kemang, ya, Jakarta Selatan. Katanya telah diamankan oleh polisi itu, ya. Ada 900 miliar, coba, dari mana bisa uang tuh numpuk di situ? Begitu riuhnya, ya, drama bersambung dari polisi berpangkat Inspektur Jenderal Polisi ini, pada akhirnya memang publik, ya, lewat organisasi masanya atau berbagai warganet dan lain sebagainya, itu meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, ya, untuk mengikuti jejak aliran uang, ya, dari Ferdi Sambo ini. Audio Jungle. Audio Jungle. Bareskrim dikabarkan sita uang 900 miliar dari bongkar rumah Ferdi Sambo. Pengacara Brigadir J minta PPATK cek rekening ajudan. Bareskrim Polri dikabarkan menyita uang tunai senilai 900 miliar dari bongkar di rumah Ferdi Sambo di Jalan Bangka, Jakarta Selatan. Kabar itu berhembus kencang. Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan siap mengusut dugaan aliran dana di pusaran kasus pembunuhan Brigadir J alias Brigadir Joshua. Uang tersebut dikait-kaitkan dengan motif penembakan Brigadir J yang diotaki Ferdi Sambo. Kuasa hukum Brigadir J, Kamarudin Simajuntak, meminta PPATK bergerak cepat memeriksa aliran dana di seputaran orang-orang Ferdi Sambo, termasuk para ajudan. PPATK bisa mengungkap itu, beberapa emper uang di rekening-rekening ajudan itu dan kemana aliran dan dari mana aliran itu mengalir, tutur Kamarudin. Tak hanya itu, Kamarudin juga meminta PPATK untuk turut memeriksa rekening bank dari orang-orang terkait Ferdi Sambo yang selama ini tidak mau bicara. Kenapa atas nama orang tidak bisa bicara? Supaya dimintai keterangan dia tidak bisa diungkapkan. Karena tidak bisa bicara jelasnya. Sementara itu, pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan memberikan tanggapannya terkait keinginan pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simajuntak, yang meminta PPATK mengusut aliran dana di rekening ajudan Ferdi Sambo. Ketua PPATK Ivan Yustiavanda mengatakan, pihaknya dapat bekerja bila mempunyai data dan informasi yang valid, di mana sejauh ini PPATK banyak kasus terungkap berkat pengaduan dari masyarakat. Kami sering menerima laporan dari masyarakat, apalagi kalau didukung data-data yang valid, ujar Ivan. Menyinggung soal kekayaan Ferdi Sambo, selama ini Ferdi Sambo sudah mendapat